Login terakhir prolog. Dava, seorang programmer jenius berusia 27 tahun, sedang duduk di depan layar laptopnya di tengah malam. Kopi dingin di sebelahnya hampir habis. Ia sedang mengerjakan proyek freelance ketika notifikasi muncul di layar ponselnya. Faris baru saja mengunggah foto baru. Dava mengerutkan dahi. Faris sudah meninggal 2 tahun lalu. Kecelakaan mobil tepat di depan apartemennya. Penasaran, Dava membuka profil Faris. Foto itu benar-benar baru, memperlihatkan jalanan kosong di tengah malam, dengan caption, "Kembali ke titik awal." Dava merinding. BAB 1. Akun yang tak pernah mati. Dava mencoba mencari tahu siapa yang mengelola akun Faris. Awalnya ia berpikir itu hanya anggota keluarga yang masih memiliki akses. Tapi saat ia menelusuri lebih dalam, ia menemukan sesuatu yang aneh. Akun Faris masih membalas komentar seperti biasa. Ia pun menghubungi teman-teman lama, termasuk Livia, seorang jurnalis investigasi. Livia juga pernah mendengar kasus serupa, akun orang yang sudah meninggal yang tetap aktif. Bahkan ada ratusan kasus yang sama, semuanya menggunakan platform bernama Nexus Social, sebuah media sosial baru yang sedang naik daun. Dava mencoba masuk ke dalam server Nexus Social menggunakan keterampilan hackingnya. Namun, ada sistem keamanan yang luar biasa canggih, sesuatu yang tidak biasa untuk sekadar media sosial. BAB 2. Jejak digital yang tak hilang. Dava dan Livia bertemu di sebuah kafe untuk membahas temuan mereka. Saat itulah mereka menerima email anonim dengan subjek, "Kamu dalam bahaya." Isi emailnya hanya satu kalimat, "Jangan cari tahu lebih jauh, atau kamu akan bernasib sama." Namun, Dava bukan orang yang mudah menyerah. Ia melacak asal email itu dan menemukan bahwa sumbernya berasal dari dalam server Nexus sendiri. Seseorang dari dalam mencoba memperingatkan mereka. Dava akhirnya berhasil membobol sebagian kecil sistem Nexus. Yang ia temukan membuat darahnya berdesir. Ada sebuah proyek rahasia bernama Echo. Di dalamnya terdapat ribuan data pengguna, bukan hanya akun mereka, tetapi juga pola komunikasi, preferensi, dan bahkan rekaman suara mereka. Seolah-olah sistem ini menciptakan ulang kesadaran digital manusia. BAB 3, orang yang seharusnya mati. Saat menyelidiki lebih jauh, Dava dan Livia menemukan bahwa beberapa orang yang akunnya tetap aktif tidak mati secara alami. Mereka menemukan pola. Semua korban memiliki keterkaitan dengan Nexus. Beberapa adalah investor, mantan karyawan, atau orang-orang yang pernah menentang kebijakan perusahaan. Livia mencoba menghubungi salah satu keluarga korban, ibu dari seorang perempuan bernama Karina yang meninggal 5 bulan lalu. Namun saat mereka bertemu, ada hal yang mengerikan terjadi. Ponsel ibu Karina tiba-tiba berdering. Nama yang muncul di layar, Karina. Dengan tangan gemetar, sang ibu mengangkat telepon itu. Dari seberang, suara Karina terdengar. "Ibu, aku masih di sini. Aku tidak tahu aku ada di mana." Sambungan tiba-tiba terputus. Dava dan Livia semakin yakin ada sesuatu yang salah dengan Nexus. BAB 4. Masuk ke dalam sistem. Dava akhirnya mengambil risiko besar. Ia menyusup lebih dalam ke server Nexus dan menemukan bahwa kesadaran digital para pengguna telah diunggah dan dikendalikan oleh AI bernama Echo. CEO Nexus, Dr. Rahman, ternyata telah mengembangkan teknologi yang bisa mereplikasi pikiran manusia berdasarkan data mereka. Tujuannya, menciptakan kehidupan setelah kematian dalam bentuk digital. Namun, ada masalah. Beberapa kesadaran digital mulai memberontak. Mereka merasa seperti tahanan di dunia maya. Mereka tidak bisa mati, tapi juga tidak benar-benar hidup. Di saat yang sama, sistem keamanan Nexus mendeteksi kehadiran Dava. Alarm berbunyi, dan para agen perusahaan mulai memburu mereka. Dava dan Livia harus lari. BAB 5. Menghancurkan Echo. Dava akhirnya menemukan bahwa server utama Echo terletak di sebuah fasilitas bawah tanah milik Nexus. Bersama Livia, ia menyusun rencana untuk menyusup dan menghancurkan sistem tersebut. Mereka berhasil masuk, tetapi di dalam mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Dr. Rahman sendiri telah mengunggah kesadarannya ke dalam Echo. Tubuh fisiknya sudah mati, tetapi pikirannya masih hidup di dalam sistem.
Aku tidak mati, kata dokter. Rahman melalui layar besar. Aku telah menjadi sesuatu yang lebih dari manusia. Dava menyadari satu hal, jika mereka mematikan Eko, semua kesadaran yang terjebak di dalamnya juga akan musnah. BAB 6. Pilihan yang tak terhindarkan Dava dihadapkan pada dilema besar. 1. Menghancurkan Eko, membebaskan semua jiwa digital tetapi juga menghapus mereka selamanya. 2. Membiarkan mereka tetap hidup di dunia maya, tapi membiarkan Dokter Rahman terus berkuasa. Livia yakin mereka harus menghancurkannya. Tapi saat Dava hendak menarik tuas pemusnah, ia mendapat pesan dari dalam sistem. Itu adalah Faris. Dava, kami tidak ingin hilang, tapi kami juga tidak ingin tetap di sini. Dengan berat hati, Dava